Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat tanggal 17 Maret 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD, dan USD Jepang Yen. Seperti apa perkembangannya, langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame daily ya. Secara keseluruhan untuk pergerakan Euro USD jangka pendek masih dalam potensi penurunan. Dari posisi penurunan ini terjadi karena terjadi impulsif bearish yang sangat kuat dan terjadi breakout daripada low sebelumnya. Meskipun kalau kita perhatikan di beberapa hari ke belakang memang pergerakannya membentuk sebuah konsolidasi besar ya, pasca terbentuknya gelombang impulsif, kemudian ini terjadi korektif. Tapi posisi yang menyebabkan kondisi bearish untuk Euro USD untuk jangka pendek adalah impulsif bearish yang besar yang terjadi di hari Rabu pasca terjadinya penguatan pada indeks dolar. Oke, posisi hari ini akan menguji sekali lagi ya area 50% karena saya melihatnya ada posisi bullish terjadi di hari Kamis kemarin pasca terjadinya penguatan ketika pembentukan support minggu ini 1.05160 dan terjadi kenaikan ya, membentuk ekor panjang meskipun body yang impulsif sangat besar. Kemudian direspon di hari Kamis ya, terjadi penguatan kembali menguji area 50%. Oke, sekarang kita lihat lagi di time frame 4 jam. Nah, ini adalah trading plan yang sudah saya sampaikan di analisa kemarin ya. Anda bisa lihat sempat terjadi kenaikan ya, dan menyentuh ini ekornya ya, menyentuh di area 1.06379 dan kemudian direspon turun. Dan ternyata penurunannya nggak sampai area zona buy kita ya, tidak sampai area zona buy kita, cuman hanya tertahan di posisi bullish engulfing atau order block di time frame H4 ini. Nah, ini kemarin kan saya sudah ambil dari posisi ini, ternyata memang saya lupa kalau di sini nih ada pembentukan terbaru ya, atau demand terbaru. Jadi inilah yang menjadikan area kemarin direspon oleh pasar, adanya terjadinya order block yang di time frame 4 jam ini. Oke, diambil ya, terus kemudian dia menguat kembali membentuk bullish engulfing. Artinya secara plan trade kemarin sudah terbukti, alhamdulillah ya, sudah sesuai. Tapi meskipun tidak masuk area golden level, hanya sebatas ekor ya, sampai dengan area 50% yaitu 1.06379, kemudian direspon dan turun. Ada terjadi order block dan area imbalance, kemudian kembali menguat. Oke, itu yang pertama. Sekarang kita rapikan dulu ya, garis-garisnya ini kita rapikan supaya nanti enak kita menjelaskannya. Dan hari ini untuk posisi terakhir time frame 4 jam ada bullish engulfing ya, ada bullish engulfing, dan terlihat di akhir sesi penutupan sempat terjadi koreksi 50% daripada bullish engulfing. Kemudian pembukaan dari sesi Asia ya, tadi jam 8 pagi itu ditutup candle bullish. Artinya ini akan menguji sekali lagi ya area golden level, yaitu di area zona sell. Nanti kita lihat apakah ada potensi di area ini. Tapi tentunya di posisi area supply di sini ya, di sini juga ada pembentukan order block yang ada di time frame 4 jam ini. Ini harus saya tandain lagi supaya nanti kalau ada area ke area sini ya, kita nggak kelupaan gitu ya. Itu time frame 4 jam dan di sini masuk kepada zona sell juga. Oke, nantinya kalau ada konfirmasi di wilayah ini ya, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, maka bisa dijadikan acuan target sell kita. Oke, itu yang pertama ya di posisi tersebut ya. Dan selanjutnya kita akan turunkan dulu di time frame 1 jam ya, untuk skenario nya seperti apa. Ya, ingat keseluruhan untuk Euro USD meskipun dalam posisi kenaikan ini menurut saya masih koreksi ya. Karena menurut saya, pandangan saya adalah pergerakan Euro USD kecenderungannya masih kuat turun. Dan selanjutnya kita perhatikan posisi penguatan ini ya, ini. Dan saya melihat memang ada area golden level ini yang tetap menjadikan acuan ya, masih menjadikan acuan. Kalau kita tarik Fibonacci-nya pun area golden level ini termasuk area untuk koreksi ya, atau untuk koreksi. Oke, sebentar saya coba cari informasi di time frame yang lebih kecil kali ya. Mungkin ada posisi di sini. Kalau kemarin sih kita cek nggak ada ya, karena pergerakannya impulsif bearish semua. Oh iya benar, nggak ada impulsif bearish semua.
ya. Maka saya putuskan yaitu yang pertama, besar kemungkinan untuk sesi Asia ini ada penguatan ya pada Euro USD. Artinya nanti ketika mendekati wilayah ini ya betul-betul bisa dipantau ya area tersebut ya, mendekati area ini bisa dipantau kalau ada pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar atau struktur market yang menunjukkan pembalikan dari kenaikan ini menjadi penurunan, baru bisa sell di wilayah tersebut. Targetnya sampai di area berapa? Di time frame pajak memang tadi kita lihat ada order block ya, tapi tentunya di sini ada posisi juga ya, ada area demand, di sini ada area order block. Ini juga bisa dijadikan acuan nanti ya, kita lihat. Tapi kalau menurut saya kalau pergerakannya ini sudah mendekati wilayah ini sih sangat beresiko ya untuk kita buy, karena tren ini kan turun gitu loh. Tapi enggak apa-apa, kita tandain dulu untuk zona buy-nya. Nah, seperti ini ada area order block ya. Rawan juga ini posisinya terjadi breakout order block ya, artinya akan membentuk break of structure ya. Nah, tapi nggak tahu, saya gambaran saya sih terlihat posisi harga atau hari ini ya kecenderungannya itu lebih sideways ya. Ini saya melihatnya dari sudut pandang saya dari posisi hari Jumat terakhir ini ya. Kalau kita tarik dari trend line ini seolah-olah membentuk signal channel, nah bullish channel ya. Nah itu artinya ada penggambaran antara batas atas dan batas bawah hanya berkisaran area ini. Artinya kalau nanti dia menguat, dia mendekati area golden level, dia turun hanya sebatas area ini gitu loh. Ya, terlihat sih pergerakannya seperti itu, kecenderungannya ya. Kecenderungannya seperti itu. Jadi artinya untuk ekspektasi yang terlalu besar untuk Euro USD untuk saat ini saya sih kurang ya. Karena ini hanya bergerak seperti ini sih menurut saya. Kalau turun sebatas area ini ya, menyentuh trend line. Kalau atas ya menyentuh trendline atas ya, seperti ini sih gambarannya ya. Jadi untuk teman-teman yang trading di Euro USD, saya sarankan untuk taking profitnya nggak usah terlalu besar, intinya di situ. Tapi kalau mau nahan posisi ya area golden level, jika ada konfirmasi boleh-boleh aja sih gitu. Cuman saat ini terlihat pembentukan bearish flag terjadi ya saat ini dari Euro USD di time frame 1 jam. Sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya, yaitu kita balik ke GBP USD. Kita lihat di time frame daily. GBP USD tentunya trennya masih dalam posisi kenaikan ya. Nih, tren jangka pendek, pergerakan jangka pendek untuk GBP USD kecenderungannya masih menguat nih ya. Meskipun di hari Rabu kemarin terjadi penurunan, tapi masih belum memberikan dampak yang cukup signifikan, artinya tidak berhasil break di wilayah area key supportnya, dan ini sifatnya koreksi, dan saat ini sudah ada pembangkitan pergerakan bullish atau buyers lagi menjalankan misinya ya untuk naik lebih tinggi. Tapi tentunya menurut saya untuk hari ini, untuk dia bisa break di atas resisten minggu ini 1.22036, saya rasa sih sangat berat ya. Tapi kalau untuk dia bergerak membentuk 3-in setup, ini sangat memungkinkan, karena saya melihatnya jarak daripada open bears impulsive bearish di 1.21547 ini rawan akan di breakout ya. Artinya dari pembentukan candle open bears ada impulsive bearish dan ini bullish, dan ini besar kemungkinan akan ngebreak di atas 1.21547. Dan posisinya kalau candle daily ini untuk hari ini ya, close-nya itu di atas daripada area open, maka di sini membentuk 3-in setup. Saya pastikan insya Allah minggu depan akan berhasil break di atas resisten minggu ini, terjadi breakout structure dan melanjutkan kenaikannya. Ini dari time frame daily. Sekarang kita lihat time frame 4 jam. Nah, dukungan atau dorongan terjadi di sini, Anda bisa lihat ya, ada pembentukan pattern bullish engulfing ya, dan posisinya berhasil menguat dan saat ini menuju area zona sell kita. Nah, ini sudah menuju area zona sell kita, sudah menuju area imbalance, dan tadi sudah saya sampaikan ya, kalau daily-nya ternyata break di atas open dan close daily di area ini, maka kecenderungannya akan menguat berlanjut. Dan tentunya hari ini apakah akan bolak-balik di wilayah ini, nanti kita lihat ya. Kita lihat dulu, karena ini ada potensi terjadinya sebentar. Ini
Kalau jangka pendek ya, sebentar. Ini ada order block nih. Ini kan area demand juga gitu loh. Ini ada area demand. Coba kita cek ya. Ini time frame 4 jam. Oke, ini ada area demand, ada order block di wilayah tersebut. Oke. Dan kemarin saya berharap ada penurunan sampai area golden level ya, ternyata nggak mampu dan dia bergerak naik dan sudah memakan candle warna merah sebelumnya, tidak mampu sampai area sini gitu. Oke, sekarang kita lihat time frame yang lebih kecil, kita turunkan di 1 jam. Di 1 jam kita lihat dulu. Oke, sebentar. Nah, ini menarik sekali. Oke, ini saya hapus dulu ya. Ini menarik sekali. Apakah nanti hari ini betul-betul berhasil break resisten minggu ini atau tidak ya? Coba kita lihat. Jadi yang pertama gini, saya melihat potensi daripada kenaikan ini ya. Kalau kita berbicara dari hari yang ini, ya, ini hari yang ini nih ya. Saya melihat ada terjadinya breakout posisi itu di sini nih. Ini ada breakout sebentar. Saya melihat ada potensi pembentukan. Oke. Ini bisa kita targetkan untuk Fibo musangnya ya. Sebentar saya tarik dulu dari row-nya ya, sampai yang di breakout ini. Sebentar, sorry salah. Dari yang di breakout, ini kan di breakout nih ya, ada CB1. Nah, ini adalah yang breakout yang ini nih, candle itu, dan ini kita tarik seperti ini. Ya, kita tarik seperti ini. Sebentar, kita tandain dulu. Oke, saya geser ke sini aja ya supaya enak. CB1 breakout, kita kunci ya. Perhatikan ini impulsif yang breakout ini ya. Nah, ini oke. Ini adalah target pertama ya, ini target pertama, tapi biasanya minimal 1.618 ini tersentuh dan dia akan turun. Biasanya seperti itu ya, biasanya seperti itu karena Anda tahu, saya melihatnya untuk dia break di atas resisten minggu ini cukup berat ya, menurut saya. Gambaran pandangan saya sih seperti itu. Tapi setidaknya kalau area ini menjadikan target pertama untuk kita melikuidasi ya, atau yang teman-teman mungkin nahan buy saat ini menjadikan pilihan untuk target pertama. Nah, di area tersebut itu bisa dijadikan acuan gitu. Sebentar ya, ini saya saya kasih warna dulu supaya saya kasih warna biru ya. Ini adalah target pertamanya di situ. Oke ya, itu target pertama, dan target keduanya tentunya di posisi yang lebih tinggi, mendekati resisten ya di sini nih. Ini target keduanya di sini. Oke, kita tandain dulu aja, enggak apa-apa. Kan nggak ada masalah kan, kita tandain dulu. Ini target kedua. Bentar. Ini susah sekali sih. Nah, oke, ini menjadikan target kedua ya. Ini target kedua. Warnanya kita kasih beda ya, seperti ini ya. Oke, itu adalah target keduanya. Artinya kita melihat untuk kondisi market GBP USD ini kan kecenderungan naik ya. Maka kalau dia bergerak menuju area, tetap pantau aja wilayah ini, karena ini kan ada area area demand ya, dan di mana area area supply, di mana area supply ini ada order block time frame 1 jam. Menurut saya ini yang berpotensi kuat menahan laju daripada kenaikan dan minimal mendekati wilayah area target ini. Ya, makanya di sini saya sebut zona sell. Kalau di sini nanti sudah menyentuh dan ada bearish engulfing, bearish pin bar, hati-hati, maka berpotensi akan terjadi penurunan. Oke, ya saya tandain ya. Jadi artinya seperti ini. Ini kecenderungannya menguat menuju target 1 minimal di 1.21605 ya, minimal sampai sini dulu ya, menguat. Oke, nanti kalau memang betul-betul ada bearish engulfing, bearish pin bar ya, atau 3 inset down, oke, maka kecenderungannya hati-hati dia bisa bergerak turun kembali ya. Dari posisi ini dia akan bisa bergerak turun sampai area berapa ya, sampai area berapa? Anda bisa lihat di sini ada area demand ya, ini ada area demand minimal sampai area sini ya. Minimal akan bergerak range-nya seperti ini ya, menurut saya ya, gambaran saya seperti ini. Tapi nggak apa-apa, harus ada konfirmasi jelas ya. Karena saya melihatnya di sini ada order block ya, ada order block. Saya geser di sini di time frame 1 jam. Oh sorry.
di time frame 1 jam. Ini ada order block di time frame 1 jam. Nah, seperti itu. Oke, saya pindah ke pusat aja. Nah, seperti ini, itu ada order blocknya. Ya, berpotensi target zona buy lah. Kita tandain dengan zona buy aja ya di sini. Kita tandain zona buy. Semoga informasi ini bisa kita dapatkan dari area ini untuk kita bisa buy. Oke. Kita tandain ya, ini adalah zona buy berikutnya. Nah, gambarannya seperti ini. Oke. Ya, semoga informasi ini bermanfaat dan kita akan berlanjut lagi di market berikutnya adalah USD Jepang Yen. Kita lihat time frame daily. USD Jepang Yen jangka pendek pergerakan masih dalam posisi penurunan ya. Ini masih dalam penurunan, sudah ada tandain juga. Dan candle yang hari Kamis ya, ada bullish pin bar, dorongannya sangat kuat ya, bullish pin bar, dan ini memberikan dukungan koreksi ya, dukungan kenaikan yang cukup signifikan atau momentum buy yang sangat besar. Oke, sekarang kita coba lihat apakah betul-betul akan terjadi kenaikan atau hanya sifatnya koreksi. Dan di sini Anda bisa lihat ya, ini banyak sekali coret-coretan. Sebentar, fokus aja yang pertama. Kita kemarin memiliki target sampai zona sell ya, tapi ternyata memang harga nggak sampai ke sana. Dan saya tandain, kebetulan ini kalau di time frame 1 jam saya turunkan dulu ya. Nah, ini ada CB1 ya, ada CB1 saya tarik, ternyata betul targetnya sampai 1.618 dan terjadi kenaikan. Oke, ini saya akan hapus dulu. Oke, jadi CB1-nya sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Oke. Cuman kemarin saya memang analisa ini ya di luar daripada jam waktu saya informasikan. Ini saya hapus dulu. Oke, sebentar, ini saya hapus dulu ya, seperti ini. Kita lihat posisinya sebentar. Kita akan kembali lagi di time frame 4 jam dulu ya. Time frame 4 jam. Minggu ini tuh tertingginya berapa sih? Coba kita lihat ya. Oh, di sini nih, salah ini. Kita geser dulu. High-nya di sini ya, kurang lebih di sini untuk minggu ini 135.112. Oke. Itu adalah area resisten di minggu ini ya. Kalau di weekly sih memang masih dalam posisi turun ya. Sekarang di daily kita lihat, oke. Nah, penurunan ini terjadi dari posisi ini ya, dan sekarang masih konsolidasi di time frame weekly ya. Kemudian di time frame 4 jam. Nah, menariknya Anda bisa lihat di time frame 4 jam meskipun ada bullish engulfing ya, ada bullish engulfing yang terjadi di posisi ini. Namun di sini sudah terjadi breakout structure, artinya ada penerusan tren ya, penerusan tren turun. Tinggal fokus aja cari area sell ya, cari area sell ketika terjadi koreksi seperti ini. Maka saya gambarkan kuat wilayah order block atau zona sell ini menurut saya sangat bagus untuk jadikan acuan ya, karena bullish engulfing ini akan mendorong kuat hingga ke atas gitu loh. Dan ini saya tandain juga di mana ada bullish engulfing ini ada area base, ini adalah area base. Kita tandain aja dulu, nggak apa-apa. Kalau nanti masuk kepada wilayah tersebut ya, tapi ya ini counter trend ya, karena saya melihatnya posisi daripada pergerakan USD Jepang Yen ini masih dalam posisi turun gitu loh. Jadi kalau ketika mendekati wilayah area base ini, tentunya nanti tinggal dicek aja apakah ada konfirmasi untuk kenaikan atau tidak gitu loh. Maksud saya seperti itu. Oke ya, kita tandain dulu seperti ini. Ini adalah area base-nya ya di wilayah ini. Nanti kita lihat ya posisinya, perkembangannya, range-nya antara 132.146 sampai dengan 133.097. Wilayah tersebut wajib pantau buat teman-teman semua. Oke, sekarang coba kita turunkan dulu di area base tersebut apakah ada order block. Ya, betul. Ini order blocknya. Ya, ini fix ada order block di sini. Oke, kita tandain dulu area order blocknya di time frame 1 jam ya, time frame 1 jam. Apakah order block ini betul-betul berhasil menahan laju daripada penurunan nantinya setelah pasca terjadinya breakout structure gitu loh maksud saya. Dan kita lihat kan di sini posisinya konsolidasi besar ya. Ya, ini ada posisi koreksi, maka pantau wilayah ini. Ya, kalau kita untuk mengharapkan bisa counter trend di sini, counter trend itu artinya melawan tren ya. Ambil buy dengan batas stop loss di bawah area support minggu ini yang ada di situ tuh. Nah, seperti ini sebentar ya. Nah, ini adalah zona buy-nya. Ini adalah zona buy-nya. Oke. Pantau ya area ini nantinya, maka menurut saya gambaran saya
pergerakan untuk hari ini akan menuju wilayah ini dulu, oke, turun ya. Tapi saya masih berharap dia bisa bergerak minimal ke area ini nih ya, ke area order block time frame 1 jam nih ya, minimal mendekati wilayah ini, atau dia minimal di area sini nih. Ini kan ada order block juga ya, ada area supply yang terbentuk dan dia turun. Minimal sampai sini aja deh dulu ya, sampai area sini. Oke, kita tandakan posisi kenaikan sampai area sana. Oke. Nah, seperti ini gambaran untuk USD Jepang Yen ya, perkembangannya. Tinggal pantau aja antara zona buy, zona sell, dan high terbaru yang terbentuk supply di wilayah area ini. Oke, nanti kita lihat posisinya seperti itu ya buat teman-teman semua. Jadi ini adalah trading plan saya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.